Al-Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan, man arada an yanal min barakati lailatul qadar falyukthir min du'a fil ashr al-awakhir. Barang siapa yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka perbanyaklah doa di 10 malam terakhir ini. Jadi bukan hanya qiyam, tapi doa. Bisa kita doa di saat kita sujud, atau kita doa di luar salat. Perbanyak doa, kata Imam Syafi'i. Perbanyak doa di 10 malam ini. Dan kita tahu Imam Syafi'i adalah sosok yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali selama Ramadan setiap hari. Dua kali setiap hari. 2 kali setiap hari. Dan ini sekali lagi bukan hal yang mengejutkan bagi orang-orang di level tersebut. Dan beliau menyarankan kepada kita untuk perbanyak doa. Jangan lupa doa di malam-malam hari ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan mimpi-mimpi kita, hal-hal besar, atau minta Allah menghilangkan dosa-dosa kita dan keburukan-keburukan dalam diri kita. Ini hal yang sangat penting. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad karena yukidu ahlahu lis-shalah fil lail. Imam Ahmad membangunkan keluarganya untuk mengerjakan salat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perbanyak doa, beliau tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan beliau berpandangan bahwa doa di 10 malam ini a'dham min ay waqtin akhar, salah satu momen terbaik untuk berdoa dibanding waktu-waktu yang lain. Bahkan sebagian ulama ada yang lebih memilih berdoa, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, kana yaqul ad-du'a fi tilka laila ahabbu ilayya min as-salah. Berdoa di 10 malam terakhir lebih aku suka daripada salat. Ini menunjukkan bahwa variasi ibadah di 10 malam ini itu sangat banyak. Barang siapa yang kecapean atau mungkin dia nggak bisa ngikutin imam pada saat qiyamul lail di tempatnya karena imamnya baca sangat panjang dan dia belum di level itu, maka solusinya bukan tidur, solusinya mungkin kita kita istirahat lalu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam-malam terlalu sayang untuk dilepaskan begitu saja. Jadi kita bisa berdoa kepada Rabbul Alamin, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang banget untuk disia-siakan, dan jangan pernah ditinggalkan. Hadirin Allah muliakan. Dan juga bagaimana mereka menjaga penampilan mereka, karena mereka sadari atau mereka meyakini bahwa penampilan adalah bagian dari bentuk pengagungan terhadap 10 malam ini dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan di dalam hati, maka mereka bukan hanya semangat ibadah, tapi mereka memperbaiki penampilan mereka dan tampil terbaik di kondisi tersebut. Imam Malik pernah mengatakan, uhibbu an akuna fi ajmali hal wa ana fi ibadatillah. Aku tuh senang kalau aku berpenampilan terbaik pada saat aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penampilan terbaik itu bukan berhadapan dengan manusia, tapi ketika bertakwa dan beribadah kepada Allah, apalagi di 10 malam ini. Imam Syafi'i berpandangan bahwa berpenampilan baik dan terbaik di malam-malam ibadah adalah salah satu sunnah dan hukumnya mustahab. Dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, min karamatil mu'min an yatatayyaba fi layali al-ibadah, dan di antara kemuliaan seorang mukmin ia memakai parfum di malam-malam ibadah. Jadi hal yang sangat jelas bagi mereka, bagaimana mereka bukan hanya beribadah, tapi mereka mengagungkan dan mereka memuliakan dengan penampilan terbaik mereka. Dan ini tidak diragukan lagi. Mereka pakai pakaian terbaik di 10 malam terakhir, mereka pakai baju terbaik di 10 malam terakhir. Bahkan
oleh Ibnu Rajab sebagai mereka membeli pakaian sampai puluhan juta kalau kita kurskan, atau bahkan bisa masuk ke 100 juta hanya untuk dipakai di 10 malam terakhir, atau tujuan 10 malam terakhir. Makanya mereka memiliki prinsip Allah ahaqqu an yutazayyana lah, Allah adalah yang paling berhak untuk mendapatkan penampilan prima kita. Paling berhak mendapatkan penampilan kita itu Allah, bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D. Kalau kita di event-event manusia, di wedding atau di undangan atau di pertemuan dengan orang-orang besar, kita pakai penampilan terbaik. Kenapa untuk mencari Lailatul Qadar kita berpenampilan pas-pasan? Sekali lagi, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa menjaga penampilan itu penting. Mereka khusus mandi dan tampil baik di 10 malam ini, dan mereka totalitas dan tampil habis-habisan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbu lirajul an yazida fi nadhafah wa tatayyub fi layalin witar min al-ashr fa innaha layal syarifah. Kata Imam Syafi'i, saya ingin atau saya suka seseorang itu menambah kebersihannya atau menambah level kebersihannya dan lebih wangi parfumnya di 10 malam ini, khususnya di malam-malam ganjil, karena malam-malam ini adalah malam-malam yang mulia. Malam-malam ini adalah malam-malam yang mulia. Imam Ahmad pernah mengatakan, hadhihi layal yurja fiha khair. Ini malam-malam diharapkan kebaikan. Jadi sekali lagi demikian. At-Tabari hadirin, beliau mandi di setiap malam di 10 malam terakhir, lalu beliau pakai parfum, lalu beliau mengatakan, innaha layalin azimah. Ini adalah malam-malam yang agung. Fa uhibbu an akuna fi ahsani hal baina yadayillah. Maka aku ingin dalam kondisi penampilan terbaik ketika beribadah di hadapan Allah di malam-malam ini. Itu para ulama kita. Mereka tuh memakai untuk Allah. Dan kita evaluasi mana penampilan terbaik kita selama ini, untuk makhluk atau untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk acara-acara duniawi atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang jawab, hadirin sekalian, kita yang jawab. Jadi sekali lagi, semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan memuliakan malam-malam ini. Sekali lagi, hanya sebentar, hanya 10 malam, dan kita setelah itu berpisah dengan malam-malam ini. Dan ingat selalu apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, bahwa faj'al li fi hadhil layal nasiban min jamali ta'atik. Ya Allah, jadikanlah aku ambil bagian dari keindahan ibadah di 10 malam ini. Mereka meyakini bahwa malam-malam ini malam-malam indah, dan ibadah di malam-malam ini adalah sebuah keindahan, bukan beban, bukan tekanan, bukan ancaman, bukan paksaan, tapi adalah keindahan yang dinanti setiap setahun sekali oleh ahli ibadah dan orang-orang soleh serta ulama. Dan barang siapa yang bisa i'tikaf, barang siapa yang bisa i'tikaf full 10 malam terakhir, i'tikaf 10 malam terakhir, barang siapa yang hanya bisa 9 malam, barang siapa yang hanya bisa 8, barang siapa yang hanya bisa malamnya karena pagi harus bekerja, maka i'tikaf di malam harinya dengan masuk masjid niat untuk beriktikaf dan penuhi rukun dan syaratnya sebagaimana dijelaskan para ulama fikih. Semampu kita, fattaqullaha mastata'tum. Dan sekali lagi, yang nggak bisa iktikaf di pagi sampai maghrib, maka iktikaf di malam hari, dan minta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan pahala tambahan. Ini bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi, selamat datang di 10 malam terakhir di Ramadan 1446 Hijriah. Semoga memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kita dan menutup Ramadan ini dengan husnul khotimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk
termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini, dan bisa sapu bersih setiap malam dengan iman dan wahtisaban, bukan dengan rasa ngantuk yang berat dan akhirnya kita nggak ngerti apa yang dibaca dan nggak ngerti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi justru kita hidupkan malam ini dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan rasa harap, rasa semangat. Dan dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa kita tahu ihtisab itu artinya harapan, dan Ibnu Qayyim menjelaskan harapan itu adalah irtiyahul qalbi lintidhari mahbubin mustaqbal, yaitu suasana hati ketika menunggu yang dicintai di masa depan. Jadi sangat antusias, sangat semangat, sangat energik ketika seseorang menunggu yang dia cintai yang akan datang sesaat lagi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan ya, selamat datang, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan umat khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai tempat. Ini malam-malam yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan bangsa kita, doakan pemimpin kita, dan doakan saudara-saudara kita secara umum. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.